بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Islami ini. Di sini adalah channel buat belajar bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan menjelaskan 7 hadis tentang fitnah, dosa besar yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti kekacauan, bencana, syirik, ujian, dan siksaan. Sementara fitnah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Agama Islam sangat melarang umatnya memfitnah orang lain, sehingga hukumnya adalah haram. Dalam hukum Islam, fitnah juga sering disebut dengan al-qadzaf dan dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat besar. Allah menjanjikan neraka jahanam bagi para penyebar fitnah. Mereka akan didera sebanyak 80 kali dan kelak tak akan masuk surga. Hadis tentang fitnah dalam pengertian fitnah secara umum yaitu berita bohong atas desas-desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud tertentu yang tidak baik dari perbuatan fitnah terhadap sasaran fitnah, maka tak heran jika Al-Quran menyebut fitnah lebih kejam serta dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa hadis yang telah menerangkan tentang fitnah. Yang nomor 1, fitnah menimbulkan penyesalan dan dosa besar. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka periksa berita tersebut dengan teliti, agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dari ayat tersebut, kita diajarkan bahwa ketika telah mendengar sebuah kabar, maka jangan mudah untuk mempercayainya, apalagi langsung menyebarkannya tanpa mengecek faktanya. Sebab jika ternyata kabar itu bohong, artinya timbullah dosa fitnah seperti yang telah tercantum pada hadis tentang fitnah. Yang nomor 2, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka kita harus memerangi fitnah dan kebohongan, serta jangan pernah memalingkan diri kita dari kebenaran. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu.
dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu pergi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Yang nomor 3, fitnah lebih berdosa daripada tidak taat. Fitnah pada dasarnya tidak hanya lebih kejam daripada pembunuhan, akan tetapi perbuatan tersebut lebih berat ketimbang ketidaktaatan yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Allah akan memberikan hukuman kepada mereka yang suka melakukan perbuatan fitnah, sebab ini salah satu bentuk dosa yang tidak diampuni. Fitnah yang ada dapat membuat kebingungan dan juga keresahan oleh banyak orang, sehingga akan membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya karena telah berdosa karena melakukan fitnah. Surat Az-Zumar ayat 32 tercantum bahwa orang yang berdusta dan menyebarkan fitnah termasuk orang kafir yang berhak berada di neraka. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Quran Surat Az-Zumar nomor 32. Yang nomor 4, hadis tentang fitnah bisa membuat seseorang tidak masuk surga. Fitnah merupakan dosa besar yang tidak mudah untuk terampuni. Maka fitnah bisa mencegah seseorang untuk bisa masuk surga. Siapapun yang melakukan perbuatan dosa seperti halnya melakukan fitnah, ghibah, serta bergunjing mengenai orang lain tidak akan pernah masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada sahabatnya, siapakah orang yang bangkrut? Lalu mereka berkata, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai amal ibadah. Lalu sahabat bertanya kembali, bahkan ketika orang tersebut mengerjakan sholat dan puasa? Dan Rasulullah menjawab, bahkan ketika dia salat dan puasa karena perbuatan baiknya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Dia ghibah dan juga fitnah, bahkan perbuatan buruk orang yang difitnah dan ditindas akan diberikan kepada orang yang memfitnah. Yang nomor 5, melakukan fitnah akan mendapatkan balasannya. Pada riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang nomor 6, melakukan fitnah akan rugi besar. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 19 juga menyebut tentang azab yang akan diterima oleh para penyebar fitnah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat kecil itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nur nomor 19. Surat An-Nur telah menjelaskan
bahwasanya dengan melakukan fitnah akan mendapatkan kerugian. Al-Hujurat nomor 12. Demikianlah beberapa hadis tentang fitnah yang bisa kamu ketahui dan pahami artinya, sehingga kamu bisa menghindari dari fitnah serta kabar yang belum diketahui kebenarannya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelumnya saya pamit mohon diri. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun ucapan yang menyinggung hati sahabat. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya undur diri. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.